Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di telepon interaktif di 021391 di 5201 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom dengan Bapak Indra Wijaya Rangkuti yang merupakan Direktur Restu Investama. Kita akan langsung sapa saja. Pak Indra, selamat sore. Apa kabar, Pak? Selamat sore, Mas. Alhamdulillah sehat. Apa kabarnya? Kabar baik juga, sehat Pak Indra. Terima kasih sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini indeks harga saham gabungan tampaknya berbalik arah kembali 6.920, tidak jauh berbeda dengan level tertinggi yang pernah dicapai sebelumnya. Nah, kalau kita lihat dari pergerakan sektoral, perbankan big cap, kemudian saham-saham berbasis komoditas tampaknya menjadi booster bagi indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini. Bagaimana Anda melihat kalau kita kaitkan dengan sentimen yang berkembang sampai sejauh ini, Pak Indra? Ya, ini kalau secara intermarket ya, impact perbankan ini juga ada impact dari komoditas ya, khususnya ini dikarenakan ada bergolak-gelaknya antara Rusia dan Ukraina, sehingga kita bisa lihat dari beberapa harga hasil tambang seperti emas dan juga batu bara, sawit ini berimpact cukup besar, sehingga kalau kita bisa lihat beberapa saham-saham yang dari sektor pertambang itu atau komoditas ya melambung tinggi. Dan juga ini perbankan saya lihat cukup menarik ya, ada beberapa perbankan tadi termasuk Bank Ganesha, Bank Amar dan juga BCA itu kembali ke level 8.000. Saya rasa ini ada impact ya, ada impact daripada pergejolakan saat ini. Baik Pak Indra, tadi kita sudah sampaikan untuk topik pilihan ada emiten BBCA yang sudah balik lagi ke level 8.000-an. Selain impact yang sudah Anda jelaskan tadi, ada magnet tersendiri tidak Pak untuk pembagian dividen dengan kinerja mereka yang sangat bagus di 2021 yang lalu? Saya rasa ada ya, ada impact-nya. Ini kan bisa menjadi benchmark atau tolak ukur di mana kita bisa lihat bahwasanya ekonomi kita sudah kembali pulih gitu. Impact daripada beberapa tahun belakangan dikarenakan COVID itu sepertinya sudah kembali mereda dan akan kembali ke ke pakemnya lagi, gitu. kembali ke track yang sebelumnya. Jadi saya ya cukup yakin dan positif perekonomian kita akan cukup baik ya. Jadi dari sektor perbankan sudah memberikan signal bahwasannya akan terjadi rally di kemudian hari. Oke, kebetulan pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami sudah cukup banyak Pak Indra. Dan kebetulan ada juga menanyakan saham BBCA dan juga BBRI ini. Kita ke BBCA terlebih dahulu Pak Indra, hari ini sudah menembus ke level 8.000-an kembali setelah cukup lama di level 7.000-an. Tapi sebelumnya pasca stock split sempat juga menyentuh ke level 8.250 begitu. Arah untuk jangka pendek BBCA, apakah penguatan masih akan tetap berlanjut untuk esok hari? Masih 8.225, lalu ada potensi sampai 8.575. 8.200? Terdekat 8.225, lalu akan ke arah 8.575. Untuk BCA kan? Iya. Hari ini menguat di 1,90%. Masih ada ruang penguatan BCA ke 8.225. Kemudian ada peluang ke 8.500. Ini pertanyaan dari Bapak Aris dari Surabaya. Nah, bagaimana dengan BBRI? Tadi mohon maaf, sepertinya penguatannya cukup signifikan ya. Bisa menyentuh 8.500. Oke. Bagaimana dengan BBRI, Pak Indra? Penutupan hari ini di 4.480, menguat di 1,13%. Untuk menembus ke level 5.000-an cukup sulit atau hal ini akan mampu ditembus oleh BBRI? Saya rasa cukup sulit. Salah satu faktornya BBRI saat ini berada di resisten, di mana di level yang sama di tanggal 18
Oktober 2021. Nah, potensinya adalah apabila besok mampu menembus 4.570, BBRI ya mungkin akan mengikuti biasa ke arah 5.000. Tapi kalau secara keseluruhan dalam waktu beberapa hari ini, saya rasa BBRI mampu menembus di atas 4.500. Di 4.500 ya Pak, target terdekat untuk BBRI. Jawaban untuk dari Bapak Aris dari Surabaya. Nah, selain dari perbankan ini, kita beralih ke saham-saham di sektor komoditas. Pak Indra, hari ini seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya, harga minyak mentah nyaris menembus ke level 100 dolar Amerika. Kemudian CPO tadi updatean terbarunya ini menguat signifikan, sudah di 6.000 ringgit Malaysia. Begitu juga dengan harga batubara hari ini sudah di 244 dolar Amerika per tonnya ini. Momentum apa yang bisa dimanfaatkan untuk saham-saham komoditas dengan penguatan yang cukup signifikan, diiringi juga dengan penguatan sahamnya untuk jangka pendek, Pak? Ada potensi profit taking tidak untuk esok hari, Pak Indra? Ya, ini kan kenaikannya sifatnya, kalau menurut saya ini sifatnya sementara ya. Jadi tetap menggunakan prinsip buy on rumor, sell on fact. Nah, jadi kalau menurut saya ini akan ada potensi menguat tapi terbatas. Jadi kalau ingin melakukan pembelian, saya rasa apabila ada koreksi yang di bawah 30%, itu kita ada potensi untuk bisa melakukan pembelian. Tapi apabila dia sudah koreksi sekitar 50 atau 60% dari penguatan minggu lalu, nah saya rasa itu momentumnya untuk tidak menyentuh saham-saham tersebut. Oke, pertanyaan dari pertambangan batubara kita akan coba sapa Bapak Bambang dari Sidoarjo, Jawa Timur ini. Pak Indra menanyakan saham Adaro, Pak, sempat sentuh harga di 2350. Volumenya cukup tebal tapi belum sempat terjual di harga tersebut. Tadi saya sell dan order di harga tersebut. Pertanyaannya adalah apakah Adaro berpotensi ke level 2.500-an tidak, Pak? Dengan posisi 2.320 dan menguat tadi sempat di 2.350, Pak Indra. Ya, pembeliannya di berapa tadi? Di 2.000? Pembeliannya di 2.350, Pak. Ada potensi ke 2.500-an tidak? Ada. Masih berpotensi. Cluenya adalah ketika esok pagi, di saat market open dia lebih tinggi daripada closing hari ini, saya rasa dia bisa menembus ke level 2.500. Level yang mesti dijaga adalah level 2.180. Oke, untuk Pak Bambang Sidoarjo, Jawa Timur, Adaro di 2.350, masih ada ruang penguatan di 2.500-an. Tapi dengan catatan tadi harus waspada besok ketika posisi pembukaan di sesi pertama, begitu Pak Indra? Ya, kalau dia dibuka dengan volume yang cukup signifikan, saya rasa minimal 2.480 akan menjadi resisten pertama, tapi menyentuh 2.500, 50% sangat mungkin. Lebih dari 50% sangat mungkin. Oke. Masih dari pertambangan batubara, ada Bapak Yudi di Bekasi ini menanyakan saham Doit, sudah ambil posisi di 400, support dan resistennya. Hari ini menguat di 4,04% dan tadi sempat menyentuh ke level tertinggi di 424. Analisis Anda untuk Doit di 400 ambil posisi sudah cuan meskipun masih tipis, Pak Indra? Saya masih oke. Tadi level berapa Mas pembelian? Di 404, Pak. 404, ya. Terdekat di 428. 428. Saya rasa bisa melikuidasi setengah posisi untuk saham Doit. Oke. Ya. Apabila dia menembus 428, saya rasa saham Doit bisa di komoditas lainnya ya. Bulan ini atau 2 minggu ke depan bisa nyentuh level 460. Oke, di hold saja begitu ya Pak? Kalau tadi saya bilang di likuidasi setengah posisi dulu. Oke, ketika menyentuh 428 ya? 428 bisa taking profit setengah posisi dulu.
Oke, Pak Yudi Bekasi untuk Deutsche sudah ambil posisi di level 400 dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak